Voy hari ini, Selasa 14 Mei 2024, merangkum dua berita pilihan, antara lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Panji Gumilang terkait tindak pidana pencucian uang, hingga penyanyi dangdut Nayunda Nabila diperiksa KPK. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Abdussalam Panji Gumilang terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka tindak pidana pencucian uang oleh Barreskrim Polri pada Selasa 14 Mei 2024. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan untuk menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Abdussalam Rashidi Panji Gumilang. Gugatan melawan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri ini dilayangkan lantaran Panji Gumilang tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dana pesantren. Dalam pertimbangannya, hakim mengesampingkan seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan oleh tim hukum Panji Gumilang. Dengan demikian, status tersangka dugaan TPPU di pesantren Al Zaitun itu tetap sah. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon tentang bukan kewenangan pra-peradilan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pra-peradilan sebelumnya. Sedangkan pemohon membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini Selasa 14 Mei 2024. Estiono hakim mengucapkan oleh pengadilan mengucapkan pada dua tersebut dan Umar beserta dilantik dihadiri kuasa pemohon dan kuasa pemohon. Sementara itu, kuasa hukum Panji Gumilang Alvin Lim mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak secara keseluruhan permohonan yang telah diajukan. Ia menilai hakim telah diintervensi oleh pihak-pihak luar karena sehari sebelum putusan ada beberapa lembaga yang mengomentari perkara tersebut. Saksi dan keterangan ahli itu nggak ada. Keterangan ahli itu baru dibikin 2 April 2024. Sedangkan penetapan tersangkanya itu November 2023. Jadi waktu ditetapkan sebagai tersangka belum ada alat bukti itu. Ya, jadi dia harus melihat dong di situ ketika ditetapkan sebagai tersangka ada nggak alat buktinya. Ya kan? Jadi itu sama sekali tidak dibahas oleh hakim. Padahal jelas-jelas kami tulis dalam kesimpulan dan kami tulis juga di dalam permohonan. Ya, seharusnya yang namanya hakim menilai semua itu dari dua belah pihak, nggak bisa satu pihak aja. Ya, dan juga mengenai keterangan saksi dia nggak bilang bahwa seluruh keterangan saksi yang ada, ya, yang BAP saksi itu, mereka itu sama sekali tidak tahu tentang perkara itu, nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, nggak ada di situ. Jadi itulah bukan alat bukti. Ya, jadi kalau cuma surat doang itu bukan alat bukti, itu satu. Terus kedua adalah untuk mereka bisa membuat laporan polisi seharusnya ada penetapan pengadilan yang diajukan oleh kejaksaan. Itu juga nggak ada dan nggak dibahas juga oleh hakim. Ya, jadi saya melihat bagaimana institusi kehakiman saat ini sudah runtuh. Mereka takut sama polisi. Ya, saya sudah bilang bahwa ini ada tekanan. Kita bisa lihat 1 hari sebelum keputusan, ya kemarin banyak tekanan. Selain 2 anggota DPR berbicara, MUI juga berbicara. Apa hubungannya dengan mereka? Ya, MUI aja yang awalnya sebagai pelapor udah cabut kok di situ, ya. Jadi saya melihat di sini adalah tekanan politik dan tekanan dari mafia hukum sih. Dengan hasil putusan ini, maka sidang tindak pidana pencucian uang bisa dilanjutkan dan kasus ini bisa segera terselesaikan. Selanjutnya, penyanyi dangdut Nayunda Nabila diperiksa selama 12 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ia diperiksa lantaran diduga telah menerima bayaran sebesar 100 juta rupiah usai mengisi acara hiburan di Kementerian Pertanian.
Nayunda keluar dari gedung Merah Putih KPK pada pukul 9:30 malam. Usai diperiksa selama 12 jam, Nayunda enggan menjelaskan materi pemeriksaan yang ia jalani. Ia hanya mengatakan telah menjawab semua pertanyaan penyidik. Nayunda dipanggil KPK karena namanya disebut dalam sidang kasus korupsi dan gratifikasi yang menjerat ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mantan Koordinator Substansi Rumah Tangga Kementan Arief Sopian mengatakan, SYL memberikan sejumlah uang untuk biaya hiburan di Kementan. Dari fakta yang terungkap, ada transfer uang sebesar 100 juta rupiah kepada Nayunda karena telah mengisi acara hiburan tersebut. Aliran uang ya Mbak ya? Kapan balikin duit nggak Mbak? Sebelah kiri ya Pak, kiri, sebelah kiri. Mbak, tadi lama soal ditanya rekening ya Mbak ya? Sini Mbak, sebelah sini Mbak. Salah dong. Mbak. Mbak. Mbak, tadi ditanya apa aja Mbak sama penyidik Mbak? Dikit aja, dikit. Teman-teman dari pagi Mbak, tolong Mbak. Dikit aja Mbak, dikit aja Mbak. Jelaskan aja. Ya, yo, bareng-bareng yo. Udah aku serahin ke penyidik, nanti langsung ke penyidik aja ya. Berapa pertanyaan Mbak? Ini kan lama banget nih pemeriksaannya. Mbak, jalannya salah Mbak. Mbak sambil istirahat dulu Mbak. 11 jam Mbak. Makasih ya, maaf ya teman-teman media. Maaf. Sini Mbak, sini Mbak. Saya capek Mbak, kasihan Mbak. Minta balikin nggak Mbak? Mbak ditanya soal rekening uang tadi ya Mbak ya? Mbak katanya ada aliran dana dari Kementan 100 ya Mbak? Bener nggak sih Mbak? Kamera saya Mbak. Ya udah ini. Iya, oke. Fokusin dulu ya Mbak. Mbak, fokusin dulu Mbak. Rupiah di mana Mbak? Mbak, foto dulu Mbak, bentar Mbak. Gantian Mbak, sebentar Mbak, sebentar. Mbak, cakep banget dah, saya tangannya. Aduh, langsung over nih. Sebentar apa aja Mbak? Seputar apa Mbak? Sedikit aja Mbak. Sedikit aja Mbak. Atau berapa pertanyaan Mbak? Mbak tolong dijawab Mbak, biar nggak lihat isunya Mbak. Iya Mbak, biar Iya, nggak Mbak. blunder Mbak. Biar nggak terus Gimana? aja yang jawab ya. Udah aku serahin ke penyidik. Makasih banyak waktunya. Mbak, besok Rabu tampil ya Mbak ya? Iya. Maaf ya, mari. Satu persatu fakta mulai dihadapkan ke muka publik. Dana anggaran yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat malah disalahgunakan untuk kepentingan dan kesenangan pribadi. Demikian Voyo hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube voyo.id dan follow voyo.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.